اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان رمضان وحصل مقاصدنا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita berangkat awali dengan berdoa bersama dan tawasul. Semoga perjalanan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan menjadi sebuah kebaikan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا والشيخ عبد القادر الجيلاني شهدنا لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة شيخنا مولانا ثم إلى حضرة أبياتنا شيخ A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala ummatina wa din wa salatu wa salamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Roti
yang mana kesempatan di pagi hari ini kita sama-sama sudah berkumpul dalam Aromada, yaitu dalam kegiatan kita anniversary yang terbingkai dalam berbagi kasih bersama mutiara-mutiara juga, dan juga sekaligus wisata religi, yang mana wisata religi ini itu tempelan gimana sih? Di luar kan itu ya? Wisata religi kita mulai berangkat, mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan. Amin. Terus juga cuaca juga sangat mudah-mudahan mendukung untuk kita semua, dan juga segala sesuatu yang sudah diatur oleh ketua panitia, koordinator, dan PIC masing-masing mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik dan benar. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis dari saya sendiri, yaitu bangun tadi jam 5 dengan biasa kali cuma udah bangun gitu kan. Jam 5 padahal tinggal buka dong, gue ready, padahal nggak dikunci gitu kan. Tapi nggak apa-apa, memang sudah ditakdirkan jam segini. Karena saya bangun juga percuma, Kang Wahyu belum hubungin Wahaji, jadi sama aja gitu kan, kita siul. Jadi perlu diketahui sama saya semua yang sudah diinin PIC-nya. Jadi nanti sampai Makbaroh, ingat yang dibilang koordinator, tolong diingetin lagi koordinator ya. Itu langsung wudhu, langsung merapat ke Syekh Maulana Jamaluddin Merak. Buat keamanan tolong wanti-wanti, tolong diperhatikan kawan-kawannya yang muka-mukanya yang ketinggalan atau tidak itu. Terus nanti setelah Jamaluddin sudah dibilangin jangan santai-santai, kita harus kerja ekstra buat ngejar waktu. Adapun nanti di salam qasidah kubur kemarin sudah dari sebulan yang lalu setiap rutinan saya sudah baca, itu tujuannya buat mengingat buat semuanya agar salam kubur itu nanti bacanya seperti itu, cukup Assalamualaikum warahmatullahi ya waliullah. Tuh, mudah-mudahan perjalanan wisata religi ini teman-teman semuanya, terutama dalam secara syariat, penuh kesemangatan dalam berzikirnya, dan juga kesemangatan meningkatkan kadar iman kita dalam beribadah, kesemangatan buat kita juga terutama untuk mengenal min auliyaillah, yaitu para wali-walinya Allah. Pesan dari saya dalam perjalanan wisata religi ketika di Makkah, di sebuah makbaroh, jaga hati, fokuskan, dan juga di tempat-tempat yang mungkin agak sakral atau biasa orang bilang keramat, jaga lidah, jaga juga hati kita untuk berbicara yang tidak baik, supaya bicaranya semuanya baik semua. Adapun nanti manakib akan dibacakan oleh Freddy masing-masing titik. Mohon bantuannya buat semuanya gitu kan, terkait masalah laporan nanti bendahara terakhir endingnya laporan gitu ya, habisnya berapa, kurangnya berapa. Jadi kalau laporan juga kasihan sebenarnya teman-teman. Dan intinya mah insya Allah acara juga berjalan dengan baik dan lancar. Terus juga gue jangan tidur. Insya Allah dari saya selaku penanggung jawab, setelah acara ini selesai, besok kita akan berbagi kepada Sumatera Barat maupun Sumatera Utara dan Aceh. Insya Allah nanti saya misikan Pak Ketua ya, itu atas nama tetap komunitas para pecinta jejak, yaitu Rp500.000, karena biar bagaimana hati saya terhanyut melihat ketika kita walaupun melakukan di sana berbagi, tapi ada saudara-saudara kita juga yang harus dibagi. Bukan soal nilai besar atau kecil, tapi bisa itu karena bisa itu belum tentu mampu itu belum tentu bisa. Dia walaupun duitnya banyak, ketika belum bisa, nggak bisa, belum tentu. Dia mampu punya rezeki, tapi dia hatinya nggak bisa ngasih, nggak bakal ngasih. Gitu kan? Dia bisa ngasih, tapi belum tentu dia sebenarnya mampu. Tapi karena dia bisa ngasih, gitu kan?
balik lagi sama diri dan jiwa teman-teman semua. Intinya saya armadain ini yaitu buat komunitas para penyintas jejak. Makanya saya kemarin minta keikhlasan, minta keriduan buat teman-teman saya pakai semua ya gitu kan, karena sudah saya punya konsep banyak, yaitu termasuk banner dan move cerdas mata. Itu buah pemikiran baru-baru kali ini aja gitu kan, karena kalau ngelihat hitung-hitung jumlah jamnya nggak bakal ketemu. Intinya seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan segala sesuatu kebaikan teman-teman melimpah kepada keluarga teman-teman semuanya, dan juga yang di rumah mudah-mudahan pulang kita tersenyum lebar, dan mudah-mudahan yang di rumah makin sayang dan makin cinta kepada kita semua. Itu saja dari saya, Al-Fakir, selaku penanggung jawab acara ini yang sudah dilimpahkan kepada ketua panitia maupun jajaran serta tim koordinator. Saling jaga kekompakan, komunikasi, dan jangan malu-malu. Ingat PJ-nya masing-masing, gandos, jangan tidur dulu. PJ-nya masing-masing. Kalau memang nggak bisa berjalan dengan baik, saya minta tolong diganti. Ya, itu aja. Mungkin cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini yang masih terbawa hawa-hawa ngantuk ya, biar segar ya. Ya, sama-sama kita coba membacakan kisah atau sedikit sejarah atau manaqib, yang mana perjalanan kita pada kali ini diawali ke makam yang pertama. Ada makam Syekh Jamaluddin Merak ya. Mudah-mudahan manaqib atau sedikit kisah yang saya bacakan, mudah-mudahan ya semua juga bisa membacakan. Siapapun yang bisa membacakan kisah-kisah atau manaqibnya orang soleh, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, diberikan sebuah keistimewaan oleh Gusti Pangeran. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita hajatkan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang pertama yang akan kita kunjungi atau kita ziarahi, pertama Syekh Jamaluddin Merak, yang mana beliau adalah ulama yang dimana dimakamkan di dekat pelabuhan Merak, Banten, kenal sebagai penyebar Islam, agama Islam juga. Ya, salah satu keturunan Syekh Maulana Malik Israel. Ya, yang mana mengajarkan agama sebelum adanya atau munculnya eranya Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi sebelum wali-wali Allah yang kita sebutkan tadi Syekh Maulana Hasanuddin, beliau sudah ada, sudah hadir di daerah sini menyebarkan agama Islam. Yang mana beliau juga ikut terhadap melawan penjajah juga dari Portugis, mungkin zaman Portugis ya, belum Belanda, Portugis. Dan memiliki banyak pesantren atau santri dan berbagai negara dari Singapura sampai Afrika. Ya, santrinya banyak dari
Singapura, Afrika. Dan beliau memang adalah guru spiritual di Banten juga, ya. Beliau sangat populer juga di daerah sini, daerah Cilegon. Asal usulnya tadi sudah saya bacakan, keturunan dari Syekh Maulana Ahmad Ismail. Lalu periodenya di tahun berapa? Di abad ke-13 sampai 14. Ya, sebelum kedatangan Syekh Maulana Hasanuddin. Penyebaran Islamnya wilayahnya adalah Suralaya dan Tegalwangi sebelum kerajaan Hindu. Ya, sebelumnya di sini banyak kerajaan Hindu di sini. Dan beliau mungkin dari teman-teman sebagian sohib-sohib semua sudah pernah ke sini. Ya, saya bukan maksud menggurui, tapi membacakan kisah apa yang kita sama-sama tuju nanti. Ya, lokasinya tadi dekat pelabuhan juga. Secara ringkasnya memang beliau adalah tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di daerah Cilegon, khususnya di Pulau Jawa, di Nusantara ini. Beliau memiliki banyak karamah. Insya Allah apa yang kita tuju di sana mudah-mudahan ya tadi diberikan keselamatan sampai nanti pulang. Kita akan berziarah di sebentar lagi mau keluar tol, dan mungkin sekitar 6 kilo lagi ya kita akan tiba dari keluar pintu tol. Nanti teman-teman bersiap. Coba yang masih tidur itu masih pulas kayaknya. Jadi siap-siap, nanti pesannya jangan jangan leha-leha, langsung ganti baju, pakaian yang belum ganti. Jadi biar langsung kita bisa segera untuk ziarah. Mungkin sedikit tadi kisah untuk Syekh Jamaluddin Merak. Ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang, nanti setelah ziarah akan ditambahkan lagi oleh Kang Asari atau siapapun, silakan. Nah, barang siapa yang membacakan kisah-kisah wali, mudah-mudahan kita disenangin sama wali, dapat berkahnya juga. Mungkin itu cukup dari saya. Nanti persiapan untuk turun dari armada, segera bisa ganti kostum yang telah diinformasikan. Kostumnya kita lupa kan warnanya, apa bebas ini Gus? Ini udah bebas kayaknya. Seharusnya warnanya putih, bukan warna oranye, karena oranye itu untuk maksud oranye, maaf, oranye. Yang putih besok ya. Jadi yang belum pakai pakaian yang disebutkan nanti tinggal ganti baju. Sarungnya bebas warna hitam utamanya, kalau nggak ada silakan pakai yang lain. Jangan lupa pecinya jangan ditinggal. Ntar pecinya pakai kupluk doang ya, pakai topi lagi ya. Yang mau bawa rompi silakan, yang mau lepas juga silakan, karena nanti kan kalau mau foto bareng-bareng pakai rompi biar ganteng boleh ya. Jadi gitu aja, cukup dari saya. Sekian. Ya, jangan bawa tas gembol-gembol yang gede-gede. Oke, secukupnya aja yang buat ziarah ya. Jadi jangan bawa yang gede-gede nanti, karena kita nggak lama-lama. Nanti kita kalau untuk istirahatnya jika di perjalanan ke Pandeglang nanti kita ada mandi air lah ya, mandi debu. Kalau mandi debu tayamum kan. Jadi kita aja, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya wali Allah. Salamullahi wa rahmah alaikum ya wali Allah. Atainakum wa zurnakum wa qabna ya wali Allah. Salamullahi wa rahmah alaikum ya wali Allah. Atainakum wa zurnakum wa qabna ya wali Allah. Salamullahi wa rahmah alaikum ya wali Allah. Atainakum wa zurnakum wa qabna ya wali Allah. Salamullahi wa rahmah alaikum ya wali Allah. Atainakum wa zurnakum wa qabna ya wali Allah. Salamullahi wa rahmah alaikum ya wali Allah. Atainakum wa zurnakum wa qabna ya wali Allah. Salamullahi wa rahmah alaikum ya wali Allah. Atainakum wa zurnakum wa qabna ya wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlan la ilaha illallah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Ya hayyu 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 ya hayyu.
pantang dan dermawan lah beliau. Alhamdulillah kita sudah berziarah, mudah-mudahan kita berziarah kepada orang alim, orang soleh. Yang pertama kita niatin yaitu kita selalu mengingat ulun nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang bernafas akan jatuh maut. Mudah-mudahan dengan kita mengirimkan Fatihah itu akan berbalik kepada diri kita. Karena Fatihah itu ayat yang luar biasa, ketika apapun doa pasti dengan kalimat Fatihah. Terus ini kita lanjut ke Abuya Demiyati bin Haji Amin Cidahu. Beliau secara bisana di silsilatihim turunan masih Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Cuman memang versi umum tidak akan terlalu dijelaskan terkait masalah silsilah tersebut. Jadi beliau keturunan masih Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wali karismatik, wali yang hidup di zamannya ketika walinya banyak. Maksudnya gimana sih? Zamannya Abah Anom, zamannya Abah Kudus Kumpul, zamannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu sejaman. Nah beliau fokusnya nggak beda jauh daripada Abah Kudus Kumpul, Abah Gus Dur, maupun wali-wali yang di Jawa Timur, Hamid dan lain-lain. Tahun 2000-an. Beliau terkenal itu yang masyhur cerita dalam intrik politiknya ketika zaman Presiden Soeharto. Semua harus pohon beringin. Sampai ngkong saya aja bawa pohon beringin. Sampai palanya aja digambar pohon beringin. Sampai ada yang dicat pohon beringin. Itu zaman dulu, golongan karya. Nah, beliau ditawarkan untuk masuk politik, dunia politik Golkar. Sampai zaman zaman 1900-an itu dikasih duit 1 miliar sama putri dari Soeharto yaitu Mbak Tutut, itu menolak. Dan akhirnya beliau di penjara karena dulu sangat kejam zamannya. Setelah di penjara ya senyum baik ya. Wali senyum baik. Tapi di penjara ada, ngajar ada. Itu disebutnya orang yang hidup di dua, wali Banten yang hidup ada di dua alam atau di dua tempat. Beliau salah satu muridnya juga tuh Bagus Mambakri. Beliau berguru ke sana. Cuman setiap beliau berguru pasti nggak lama. Karena bagi guru-gurunya udah cukup gitu. Bahkan sampai ke Watu Comol Kiai Haji Dahlar Watu Comol gitu kan. Itu di Gunung Pering, mungkin kita udah pernah ke sana ya. Nah, itu salah satu guru beliau juga, cuman malah disuruh ngajar di sana beliau. Itu karomahnya Abuya Demiyati, wali yang karismatik di tanah Banten. Beliau adalah salah satu mursyid Tarekoh Sadiliyah. Dan beliau juga Tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Kalau Tarekoh Naksabandiyah sanadnya yaitu dari Imam Hadimi, bupati pertama Pandeglang, yang nyambung sanadnya itu ke insyaallah ke Syekh Ahmad Kajib Asnawi Caringin, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Abdul Karim, Syekh Ahmad Khotib Sambas Al Minangkabau. Itu sejarah sanad Tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Saya dilihat beliau tetap mengambilnya di sana di Kiai Dahlan. Maka beliau megang 2 tarekoh, tetapi ketika ditanya tarekohnya apa, tarekohnya ngaji.
soal kisah beliau sangat banyak. Beliau terkenal setiap malam Jumat ada di Makbaroh Sultan Kutub Robani, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada sosial hadis. Itu makanya beliau itu Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyahnya kencang. Makanya Abu Ya Armin yang terkenal, mungkin gurunya siapa yang di media sosial, Makoli bukan ya, nama guru saya juga Abu Ya. Bahkan Abu Ya Armin pun kaget melihat Abu Ya Demyati. Abu Ya Armin naik pesawat, tapi Abu Ya Demyati dari Pandeglang ke Baghdad, maka itu cuma ke Irak itu cuma serang nyampe, serang pulang, serang nyampe, serang pulang. Itu karomah Abu Ya Demyati. Bahkan tentang batu cincin pun sama. Ketika kalau ini seorang murid dan guru saya, guru saya gitu kan. Murid Abu Ya Demyati, tapi guru saya di Tangerang, namanya Ustaz Nawi. Jadi beliau itu lagi pas pondok di sana di Pandeglang, debat masalah batu cincin. Boleh nggak sih pakai batu cincin, Bu ya, yang batu cincin? Akhirnya perdebatan itu coba nanti kita tanya di pengajian. Pada situ babnya Pak Riyadi Solihin. Ketika baru mau bertanya, jadi Abu Ya datang itu dari Kelingking sampai sini pakai cincin semua. Jadi nggak jadi bertanya. Itu wali. Gitu. Jadi tanpa ini dia udah mengerti. Gitu. Itu sedikit atau banyaknya manaqib Abu Ya Demyati, sangat banyak kalau buat dibedah kisah-kisah beliau mah nggak cukup sebatang ataupun sebungkus, jadi banyak. Itu sedikit, kita mudah-mudahan sampai sana, mudah-mudahan hikmat dan juga pesan buat siapa, Bang Sugandi, Mas Golem, nanti di sana baca marhaban ya. Jadi setelah tawasul nanti kita baca marhaban, Golem baca Inna Fatahna terus seperti biasa marhaban sampai habis. Mudah-mudahan kita semuanya menikmati dan menikmati dari bacaan. Nah, insya Allah nanti sudah melewati asar, kita udah masuk Rajab. Bulan Rajab yaitu bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan yaitu dapat hadiah oleh-oleh sholat. Makanya kita mengambil acara di awal Rajab ini. Besok sudah pasti rame, minggu besok sudah pasti rame yang ziarah. Alhamdulillah kita sudah ngambil buat di bulan Rajab. Tidak hanya ziarah, bahkan orang-orang ahli hikmah, pengisian dan lain-lain, buang maupun dan lain itu adanya di mulut dan Rajab. Jadi mudah-mudahan nanti sore pas sudah masuk asar kita sudah bisa mandi. Mudah-mudahan kita sama-sama niatin buat membersihin tidak hanya sekedar awak jasad, tetapi mudah-mudahan membersihin ruh kita yang kurang baik. Kalau air mah wasilah, kalau mau tetap kita mah kepada yang lillah yang menciptakan. Juga besoknya juga mandi di kucuran Sumur 7 itu pun udah masuk awal Rajab dan melakukan kita santunan sangat luar biasa, yaitu di awal Rajab. Itu mudah-mudahan dengan sekelumit apa yang saya sedikit paparkan dan sampaikan tentang kaidah-kaidahnya, tentang nilai-nilai pahalanya, nilai-nilai wasilahnya, mudah-mudahan menjadi kebuka, nambah giroh di dalam kita melakukan perjalanan ziarah maupun agar santunan acara ini. Buangin rasa-rasa ABCD. Kita di sini jadi share sama panitia supaya kita care dan lain-lain belajar. Yang punya niat hajat mudah-mudahan terkabul di Gusti Pangeran. Mudah-mudahan dengan wasilah kita nanti baca marhaban, karena memang bulan kita sudah masuknya bulannya Kanjeng Rasul, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita memperbanyak selawat, apa-apa yang kita niatkan mudah-mudahan. Jangan ragu-ragu ngedoa di wali, jangan ragu-ragu dalam hati, ngomong aja dengan bahasa kita, tapi jangan ngomong sembarangan gitu kan. Ngomong jangan ragu-ragu, minta atau hati jangan, tapi jangan ngomong sembarangan. Itu aja pesan saya, mohon maaf banyak, tetapi tujuannya buat motivasi buat kepada semua dalam perjalanan hari ini.
Cepat tinggal mulai ya. Tinggal mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya terus ready. Cuman ini emang berhubung duit kurang ya. Nah, itu maksudnya. Sama Muhammad. Insya Allah kita ke Syekh Maulana Mansuruddin di Kaduan Banten. Beliau adalah putra dari Sultan Abdul Fattah Fatih atau biasa dikenal masyhurnya Sultan Ageng Tirtayasa. Syekh Maulana Mansuruddin di Kaduan Banten juga masih keturunan secara nasab keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kisah cerita singkat beliau manaqibnya yaitu beliau itu seorang pewaris raja tetapi tidak mau menjadi raja. Bahkan versi ada yang berbicara bahkan raja yang paling menentang POC yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Itu sejaman sama di Mataram, Sultan Ageng Mataram. Itu satu zaman. Cuman bedanya hampura. Sultan Ageng Mataram Islam, Mataram Islam. Tapi klinik. Tapi kalau Sultan Ageng Tirtayasa Islam tapi tasawuf karena beliau mempunyai nasihat Syekh Muhammad Yasin Al-Makassari Al-Bantani itu tasawuf terkenal di dua negeri dan dua negara, tiga negeri. Syekh Maulana Mansuruddin kita singkatnya kalau di Gunung Karang masyhurnya ketika ada 7 manusia harimau eta harimau aya nu kejepit kakina. Nah, Bulit Mansuruddin tah nu nolongan. Jadi perjanjianna lamun keturunan Pak Icu Cicit Bulit Mansuruddin insyaallah teu naon. Jadi kalau ke sekarang apa aya mau lah. Bilangnya Bulit Mansuruddin ya cucu Bulit Mansuruddin. Nah, nanti nyambungnya ke cerita Batu Quran. Itu masih banyak, mungkin nanti setelah bersejarah baru kita akan ceritakan sedikit tentang Mansuruddin karena ini sudah mau sampai. Silakan teman-teman persiapan pakai baju oranye langsung. Hah? Berapa, Bang? Berapa, Cong? Ada ini buat siapin apa? Enggak, itu parkir udah harus disiapin dong. Aduh, udah mau nyampe. Enggak apa-apa, Enggak apa-apa. Ada kembalinya 40. Ayat, Kang. Nih. Ayah, Kang, ayah. Tempatnya di mana? Nanti ceritanya akan dilanjut karena kalau cerita Bulit Mansuruddin Muharram banyak kisah-kisahnya termasuk Abu Yauji salah satu ngapain nama Bulit Mansuruddin. Tuh, silakan pakai baju oranye, yang mau pakai rompi nggak masalah. Nanti setelah dari Bulit Mansuruddin kemungkinan kita ke Mandalawangi udah nggak usah pakai baju oranye biar nggak gerah karena perjalanan lumayan ke menuju Makbaro dan tempat kemandiannya. Jadi pakai kaos, pakai rompi dan bawa alat untuk mandi. Gak perlu tas gede, tapi kalau pakai tas gede di kolektif misalkan beberapa orang tas gede apa mau plastik yang penting buat nanti pakai tas aja plastikin. Jadi saran saya nggak usah pakai kaos baju baju oranye, misalkan pakai kaos nggak apa-apa tapi pakai rompi itu aja. Soalnya jalannya lumayan biar gak keringetan. Jadi ntar ini dipakainya terakhir di Syekh Maulana Maghribi baru udah guys pada mandi bersih gitu. Silakan mau santai. Mungkin itu karena gitu sudah mau sampai, silakan persiapkan semuanya. Karena kata panitia itu bisa satu. Ya ketua, satu ya.